Selamat malam pemirsa, berawal dari polemik tes wawasan kebangsaan ASN KPK yang soalnya menjadi kontroversial. Bahkan kabarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah peserta sudah menyinggung soal keyakinan, aktivitas sehari-hari, kemudian organisasi terlarang juga ditanyakan. Ya, dari 75 nama tersebut, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kuat KPK yang menyeret sejumlah nama besar di negeri ini masuk dalam kasus korupsi, dan juga dari ke-75 nama ini termasuk juga penyidik senior KPK. Banyak yang beranggapan bahwa cara ini merupakan cara untuk menjegal sejumlah penggawa KPK. Akankah KPK masih bertaji? Kita akan membahasnya lebih dalam di catatan demokrasi malam hari ini. Kami mengangkat judul yang luar biasa ini, KPK sudah tiada tanda tanya. Sekali lagi, malam hari ini pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi segenap pimpinan KPK yang aktif. Namun dari KPK tidak bisa hadir malam hari ini untuk bergabung dialog bersama kami. Tapi kita menghadirkan narasumber lain ya, yang memang posisinya saat ini masih di KPK. Tapi kabarnya Ayah masuk dalam kategori 75 nama yang tersebar tersebut. Nanti kita akan hadirkan. Kita sapa terlebih dahulu salah satu nama yang juga masuk dalam 75 nama yang sempat beredar di masyarakat. Kita sapa sudah ada Mas Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat malam Mas. Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi. Kita nanti juga akan hadirkan ada Haris Akshar, merupakan praktisi hukum, aktivis HAM juga. Nanti saat lagi kita akan hadirkan kehadiran dari Mas Haris Akshar ya. Selain itu, kita juga menghadirkan ada tenaga ahli utama kantor staf presiden, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, Assalamualaikum, Bang. apa kabar? Sehat. Baik, Mas Giri. Kemudian praktisi hukum, Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kami juga menghadirkan ini melalui sambungan Zoom dari Depok, Jawa Barat, ada mantan penasehat KPK, Bapak Abdullah Hehamahua yang nanti akan berdialog juga bersama kita ya, Maria. Kita akan kupas lebih dalam, kami juga melibatkan Anda, pemirsa, bagi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber melalui akun Twitter Catatan Demokrasi. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, akan kami bacakan langsung di arena ini. Ya, sekali lagi kami telah mengundang perwakilan dari pimpinan KPK dan juga perwakilan lain dari pihak KPK. Namun hingga detik ini pihak KPK menyatakan tidak bisa hadir dan bergabung dalam dialog kita pada malam hari ini. Kita langsung ke Mas Giri, kita akan kupas lebih dalam. Mas Giri, kita sembari nunggu Mas Haris Akshar. Mas Giri, kami ingin tahu, Anda masuk 75 nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK menjadi ASN di lembaga anti rasuah ini. Kita ingin tahu Mas, bagaimana ceritanya, soal-soal apa saja yang diajukan kepada Anda sehingga sekaliber Anda yang sudah berprestasi banyak bisa tidak lolos ya. Tapi betul ya Mas, sudah dinyatakan tidak lolos atau memenuhi syarat tes kebangsaan tersebut? Ya, ini mungkin saya langsung bawa nih SK yang baru saya terima tadi jam 3 sore. SK nomor 652 tahun 2021 yang menyatakan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan di konsekuensinya ada 4 hal yang menurut saya yang paling penting adalah nomor 2, yaitu menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Boleh sambil dibacakan, diangkat Mas. Diperlihatkan ke kamera Mas, boleh. Ini SK-nya. Jadi di SK yang saya dapatkan adalah di poin yang kedua adalah memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Jadi ini memang bagi saya mungkin relatif kurang berisiko, tapi bagi penyidik yang sedang menangani kasus, apalagi Kasatgas yang membawai mungkin 5-6 orang penyidik di dalamnya atau Kasatgas penyelidik, maka ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Ya. Nah, sambil menunggu keputusan lebih lanjut yang dimaksud dalam diktum ini, saya kurang paham apakah menunggu dari BKN dan Kemenpan RB untuk menafsirkan tidak memenuhi syarat tersebut, saya kurang tahu. Tapi mulai 7 Mei, jadi surat tersebut tertanggal 7 Mei, kami sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Ini kaget karena baru kita terima kemarin hari Jumat, berarti saya sudah tidak menjadi Direktur Sosialisasi dan Kampanye. Jadi sebenarnya kalau saya kurang tertarik untuk berbicara tentang isi materi tes karena yang ngetes itu biasanya mau ngetes apapun silahkan saja gitu. Tapi itu yang menjadi polemik Mas, paling tidak memang apakah betul ada yang menyinggung soal keyakinan, soal pertanyaan LGBT, soal pertanyaan yang berkaitan dengan rumah tangga, apakah itu betul yang saat ini beredar di sosial media? Jadi begini, yang diberikan tes kepada semua pegawai adalah
3 hal, yaitu yang pertama tes tentang sikap, yang di dalamnya misalkan ditanya tentang apakah orang Jepang itu kejam, kita setuju tidak setuju. Kemudian orang Cina sama saja, banyak hal termasuk LGBT di sana. Kemudian pertanyaan tentang IC ini jawabannya kita harus menuliskan begitu. Di sana ditanya tentang bagaimana pendapat Anda tentang utang misalkan. Pendapat Anda tentang FPI, Hizbut Tahrir, pendapat Anda tentang komunisme, pendapat Anda tentang berbagai macam hal yang berkembang di sini. Kemudian yang ketiga adalah IC psikologi, dan kemudian dari 3 tes ini diwawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi terjadi ketika wawancara. Jadi pewawancara menggunakan improvisasinya, sebagaimana banyak termuat di dalam media. Misalkan ada yang ditanya bersedia enggak lepas jilbab gitu kan. Kemudian ditanyakah sesuatu yang seksisme yang kadang-kadang itu tidak masuk akal ditanyakan pada pegawai KPK. Ya, izin, boleh kami bacakan beberapa pertanyaan kemudian yang juga sempat viral di media sosial yang dipublish juga oleh sejumlah media. Apakah masih punya hasrat? Bersediakah jadi istri kedua? Bahkan bersedia lepas jilbab enggak? Sholat subuhnya pakai kunut? Kalau anak Mbak nikah sama beda agama gimana? Betul pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul dalam sesi wawancara, Mas? Karena ini di tiap ruangan ditanyakan berbeda, dan ketika kami menyampaikan tadi, teman-teman kan suka curhat tuh. Ada anak buah saya, kemudian beberapa teman berkumpul, ada sumbernya yang jelas. Kalau saya tentu tidak ditanya demikian. Jadi kalau saya tidak ditanya banyak hal tentang apa yang saya tulis, tetapi lebih banyak pada pencapiman pimpinan KPK 2 kali. Jadi saya ditanya mengapa nggak dipilih, saya jawab ya, yang milih bukan saya, jangan tanya saya gitu kan. Mas Giri, ini kan pertanyaan bukan benar dan salah jawabannya, tapi pandangan umum bagaimana analisa seorang direktur, seorang penyidik senior menjawab itu kan, Mas Giri. Apakah setiap orang yang menjalani tes ini pertanyaannya berbeda-beda atau semuanya disamaratakan dengan model pertanyaan itu? Di tahap pertama tadi 3 tes tadi sama, tetapi begitu masuk ruangan itu terjadi improvisasi. Dan improvisasi tentu sangat tergantung pada individu tersebut menanggapinya. Jadi kalau saya mungkin nggak akan ditanya tentang jilbab, nggak ditanya tentang itu, karena mereka menemukan banyak hal saya di Google misalkan gitu. Tetapi saya lebih menyikapi mengapa yang tidak lulus ini kok mempunyai kesamaan gitu. Kesamaannya mungkin kita orang yang selama ini udah lama nungguin. Saya udah 16 tahun di KPK. Kemudian ada rekan saya yang 17 tahun, ada yang 12 tahun. Kemudian mengapa harus kami begitu kan? Jadi mungkin nanti perlu dibuka juga karena SK yang kami dapatkan ini tidak ada lampiran tentang hasil dari asesmen tersebut. Mas Giri, kita juga sudah kehadiran praktisi hukum Bang Haris Azhar. Terima kasih Bang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Silakan dilanjutkan Mas Giri. Jadi kalau memang ini bentuk dari transparansi, karena ASN ini sekarang ini sangat menjunjung tentang tata pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah transparansi. Maka pemetaan terhadap asesmen kami mestinya juga dilampirkan di sini. Mengapa kami tidak lulus? Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya, mengapa terburu-buru gitu kan, dinonaktifkan dari tugas tanggung jawab. Padahal ini bukan SK tentang pelantikan seseorang menjadi PNS. Jadi terlalu terburu-buru. Kok sepertinya dalam 7 Mei semuanya harus berhenti itu. Sementara dalam proses birokrasi itu ada proses transisi dan peralihan yang membutuhkan waktu gitu. Nah ini mungkin juga perlu dipertimbangkan bagi pimpinan terutama. Karena pada dasarnya kami-kami ini pegawai KPK itu tergantung pada pimpinan. Jadi pimpinan apakah akan memperjuangkan kami tetap bekerja di pemberantasan korupsi atau tidak, sebagaimana yang dijawab oleh BKN, Menpan RB, semuanya tergantung pada pimpinan. Jadi apakah memang pimpinan menginginkan kami untuk membangun pemberantasan korupsi ini, semuanya tergantung pada pimpinan KPK. Dan kemudian dari hasil tes itu dinyatakan bahwa tidak aktif kembali di KPK begitu ya. Bang Amelin, silahkan tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Giri, Bang Haris, Kapitra. Pertanyaan yang paling mendasar itu kan sampai hari ini Mas Giri dan teman-teman belum diberhentikan. Itu satu. Tapi sudah dinonaktifkan per 7 Mei. Pengertiannya beda. Oke. Pengertiannya beda. Kalau dijelaskan seperti Mas Giri tadi itu kan sampai hari ini belum diberhentikan.
dalam regulasi itu tidak mungkin akan bisa diberhentikan tanpa melakukan koordinasi dengan BKN. Nonaktif dan berhenti bedanya? Beda. Seperti apa Bang? Karena mereka melewati apa yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Ya. Karena itu kalau mendengar penjelasan Mas Giri maka tentu harus penyerahannya kembali kepada pimpinan. Iya kan? Itu yang saya kira memang harus diklarifikasi kepada publik sehingga tidak tersebar semua informasi dan berita dari media sosial itu kemudian kita menjadikan itu sebagai patokan atas kebenaran yang dilakukan. Kenapa tadi ditanyakan tentang masalah FPI? Kenapa tadi ditanyakan mengenai masalah HTI? Kemudian masalah komunis? Iya, orang bicara tentang wawasan kebangsaan. Orang ini organisasi-organisasi ini adalah nyata-nyata organisasi yang secara jelas dibubarkan oleh pemerintah Dan ada karena juga dia dalam bertentangan dengan berbagai seluruh wawasan kebangsaan negara kita. Jadi saya kira memang momentum catatan demokrasi malam ini adalah kita memang untuk mendudukan, apalagi beliau sekarang membawa SK informasi kan, itu bukan SK pemberhentian. Seluruh kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada atasan di atasnya. Sambil menunggu itu kan nanti ditunggu, tidak akan mungkin ada pemberhentian, itu pasti. Dalam regulasinya seperti itu. Tapi kalau untuk soal tes yang dianggap tidak relevan, mungkin kalau soal organisasi terlalu pandangannya seperti apa? Ya, tapi kalau sudah menyinggung kehidupan pribadi, Tadi Mas Giri menjelaskan bahwa apa yang disampaikan ditanya dites kepada beliau dengan yang lain itu berbeda. Ya. Artinya apa? Beliau tidak tahu tentang apa yang sedang diperiksa juga oleh orang lain. Kenapa harus kita giring ke sana? Itu yang menurut saya rakyat Indonesia harus tahu bahwa ketika dites tentang wawasan kebangsaan itu adalah mencerminkan satu kehidupan dari atas seluruh kepentingan bangsa dan negara. Maka berkali-kali kan kita cerita di tempat ini juga bahwa wawasan kebangsaan tentang keislaman, tentang Katolik, tentang Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai seorang pejabat negara, saya, beliau dan siapa saja yang tugas di Republik ini memberikan kewenangan dan pelayanan kepada seluruh orang warga negara Republik Indonesia. Tidak boleh dipilah-pilah. berarti penilaian bisa subjektif Bang, kalau memang secara pandangan umum yang diserap oleh tim asesor ini. Soal subjektif bukan urusan saya, bukan urusan TV One, Mas Giri dan lain-lain. Tapi subjektif adalah seberapa jauh tingkat wawasan yang mereka miliki. Kalau Lain dari sudah situ tidak menyinggung hal personal seperti ada. Sekarang beredar di media sosial tentang kunut, tentang jilbab, tentang pandangan poligami dan lain-lain. Kan ini kita tidak mendapatkan informasi yang benar mutlak kedudukannya. Oke, Mas Giri. Kita hanya dapat dari Mas media Giri, sosial. apakah kemudian juga sempat Gitulah. mendengar pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh mungkin teman-teman Mas Giri lainnya di sana? Ada. Jadi pertanyaan itu memang ada saksinya, ada orang yang ditanya. Jadi kita Dan tidak mendengar langsung ya Mas Giri ya? ya tentu karena di ruangan tertutup tuh hanya pewawancara dengan diwawancara ya. Yang berbeda. Tetapi kalau mau ditanya, mungkin di bawah sumpah dengan perlindungan yang memadai, mereka akan menyampaikan. Karena memang di antara pegawai itu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Dan bagi pegawai yang relatif mungkin baru gabung untuk bekerja di KPK itu suatu cita-cita gitu kan. Maka ada ketakutan kalau misalkan menyampaikan sesuatu yang benar. Harapannya nanti ada perlindungan sehingga mereka benar-benar menyampaikan apa yang ditanyakannya. Tetapi sebenarnya kita lihat risiko dalam waktu dekat ini dengan surat keputusan 652 ini, apakah kemudian kasus-kasus yang dipegang oleh 9 Kasatgas itu, 9 Kasatgas itu membawai 6 kali 9 berapa itu? 50-60 sampai penyidik dan penyelidik di sana. Itu akan berdampak kepada KPK. Jadi mungkin pimpinan KPK dan jubir lah nanti menjawab tentang ini, karena saya tidak menangani hal ini. Tetapi saya sebagai warga tentu akan menggunakan common sense-nya. Nanti gimana nih bansos kasusnya? Tapi kan posisinya bukan Bagaimana diberhentikan nanti Mas, surat dikembalikan kelautan kepada kalau pimpinan. Bisa jadi tetap mendapatkan tugas yang berbeda atau tugas yang sama tetap dilanjutkan, hanya saja status kepegawaiannya Mas Giri. Sempat bertanya soal itu Mas Giri? Kalau dari pengalaman tidak mudah mentransfer itu. Penyidikan itu membutuhkan art dan seni. Dan itu tidak mudah dilakukan secara cepat, walaupun bisa. Nah harapannya nanti tidak terganggu, tentu harapan itu ada. Sehingga sebenarnya mengapa sih kita menghabiskan waktu nggak produktif itu berpolemik seperti ini. Padahal undang-undang tentang revisi KPK nomor 19 dan PP 41 tahun 2020 tentang alih status KPK tidak mensyaratkan ada seleksi. Jadi mengapa harus ada seleksi? Yang meminta seleksi adalah pimpinan KPK sendiri melalui peraturan komisi nomor 1 tahun 2001. Ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang
pimpinan dengan regulasi yang ada membutuhkan agar semua pegawai di KPK itu memiliki integritas dan Baik, wawasan. Bang Ngabalin, Kan kita gitu akan jeda logikanya. terlebih dahulu. Kita Gitu. nanti akan bahas seperti apa sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini, apakah Oke. cukup legal jika kita lihat melalui undang-undang dan juga keputusan Presiden. Tapi usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menunggu pertanyaan Anda melalui Twitter kami @catatandemokrasi untuk dapat nanti kami tanyakan kepada sejumlah narasumber yang ada di studio. Catatan Demokrasi kembali usai jeda.